dipersembahkan oleh... Pemirsa, Anda masih menyaksikan Metro News Dialog bersama saya Rida Pulpi membahas mengenai 10 titik prioritas pembangunan di Kota Surakarta bersama dengan narasumber kita pada siang hari ini, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Pak Sugeng Rianto dan Pak Taufikur Rahman. Saya ke Pak Taufik terlebih dahulu, Pak. Apa harapan dari adanya 10 titik prioritas pembangunan di Kota Surakarta ini? Harapan besarnya adalah pengembangan perekonomian, ekonomi. Jadi semua 10 prioritas ini mengarah kepada pengembangan perekonomian untuk masyarakat kecil, IKM dan sebagainya itulah. Ini harapan saya masyarakat Surakarta khususnya itu diprioritaskan untuk mengembangkan ekonomi di sekitarnya, untuk mendukung, tidak menutup kemungkinan dari luar. Yang paling urgent lagi itu adalah infrastruktur penunjang ke arah itu supaya masyarakat dari luar itu juga ya tidak bingung kan ya. Nah itu jadi infrastruktur luar dan tentunya transportasi. Ini transportasi di dalam kota ini perlu dibenahi lagi ya gitu. Cuma itu aja kalau menurut saya yang paling investasi dan perekonomian itu yang paling utama ya. Perekonomian itu berarti masyarakat ini kan begini loh. Masyarakat ini kalau sudah punya di satu tempat maunya ke tempat lain dan sebagainya, jadi tidak jadi terbengkalai lah. Ini harus benar-benar diprioritaskan pengurusannya supaya lebih cermat lah. Pendampingan kepada masyarakat begitu ya. Pendampingan kepada masyarakat harus lebih intensif deh dari pemerintah itu. Itu lebih yang penting. Yang penting ya. Gitu. Oke, baik. Kemudian Pak Sugeng, apa yang kira-kira ada tidak hal lain yang perlu diperhatikan di luar 10 prioritas ini? Ya pasti Mbak. Sekarang begini, Solo ini kota budaya, ya kan? Dan ikon budaya di Solo adalah keraton. Hari ini problem keraton belum selesai. Saya kira Mas Wali harus juga memprioritaskan di samping pembangunan physically berbagai sarana prasarana itu juga yang sifatnya budaya. Dan itu ikon kota Solo yang saya kira sulit dicari di tempat yang lain. Betul. Maka harus ada concern juga untuk membangun itu. Ya. Coba bayangkan Mbak misalnya, ikutan dari itu adalah makin menguatkan bahwa Solo kota budaya, ada ikon yang namanya keraton. Di dalam keraton ada sangat banyak kekayaan yang bisa dieksplor. Ya. Kuliner keraton itu luar biasa. Jejamuan di keraton itu luar biasa. Pola pakaian misalnya di keraton, busana itu luar biasa, mode dan seterusnya. Ini bisa dieksplor. Tradisi-tradisi yang ada di keraton itu luar biasa. Kalau keraton ini diselesaikan oleh Mas Wali, tentu dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, kementerian ya, dan segala macamnya, Solo bisa menjadi makin moncer lagi dalam membangun image kota budaya itu. Ya, karena ada intervensi dari pemerintah kota masuk ke dalam bagaimana menghidupkan keraton itu, sehingga kecintaan publik Solo terhadap keraton juga makin terbangun kuat ya. Kemudian bareng-bareng masyarakat Solo menghidupkan keratonnya gitu. Juga pemerintah kota mensupport keratonnya. Lantas kemudian publik dari luar akan semakin tertarik untuk datang ke Solo. Karena bisa menjumpai, bisa masuk, bisa berinteraksi dengan ikon budaya kota Solo yang namanya keraton itu. Tapi sudah mulai digarap? Sebenarnya sudah lama ya proses ini, tapi saya kira belum ada progres yang menggembirakan. Makanya perlu keseriusan, Pak. Harus sangat serius, melebihi keseriusan menggarap 10 program prioritas Mas Wali yang sekarang. Kalau ikon ini bisa kepegang, bisa dikelola dengan baik, saya meyakini itu akan sangat suportif terhadap membangun branding kota Solo sebagai kota budaya. Kemudian fasilitas pendukungnya udah memadai semuanya, ada banyak produk-produk yang lain yang membuat masyarakat itu di luar Solo ya sangat tertarik dan sangat betah di Solo. Saya punya keyakinan itu. Kalau Pak Taufik mungkin ada tambahan mungkin untuk di luar 10 hal tersebut yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kota. Kalau sebenarnya masih banyak Mbak ya lah. Sekarang tuh begini, jadi di Solo ini kan kota rel ya, rel kereta. Jadi rel kereta ini joglo oke lah sudah selesai. Tapi kan kita masih ada di Gilingan, masih ada di Pasar Nongko dan sebagainya. Ini harusnya perlu dipikirkan juga ini kan itu. Ini rel ini memang penghambat
transportasi. Mobilitas itu udah kurang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap Pak Wali juga ini kaitannya ya memang budaya ya. Kaitannya budaya itu memang harus segera dua keraton ini gimana caranya supaya bisa membranding dua keraton ini ditingkatkan jadi ya gitu. Ini saya pikir itu yang masih ada sejumlah PR rupanya ya untuk pemerintah Kota Surakarta. Kemudian Pak Sugeng, kalau Anda lihat apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif ini agar memenuhi harapan-harapan tadi? Iya, komandannya kan Mas Wali ya, eksekutif. Jadi kami di DPRD itu sebenarnya sangat mendukung apa yang menjadi prioritas program tahunan dari Mas Wali, ejawantah dari RPJMD yang sudah juga kami sepakati bersama. Ya, karena apapun pemerintah daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Kami bagian dari pemerintah daerah. Nah, pada saat teman-teman di eksekutif mampu menyuguhkan satu program turunan dari program prioritas tahunan yang kemudian bagus, saya kira teman-teman di Dewan akan sangat support terhadap penganggarannya. Sehingga yang paling penting dilakukan oleh teman-teman eksekutif adalah memastikan bahwa prioritas program tahunan itu bisa berjalan sebagaimana apa yang dirancang di dalam RPJMD. Ya, karena rel kami untuk mengevaluasi di situ, Mbak. Sejalan nggak sama RPJMD? Kalau ternyata RPJMD-nya ke timur, terus aplikasinya ke barat, kan berarti nggak sesuai. Pasti akan ramai itu nanti di Dewan. Gitu. Iya. Jadi concern, komitmen terhadap RPJMD, program prioritas tahunan, ya apa yang kemudian menjadi prioritas kedua setelah prioritas pertama misalnya 10 program pokok itu, infrastruktur di perkampungan, masalah banjir misalnya menjadi program yang harus diselesaikan, itulah prioritasnya. Oke, kalau dari Pak Taufik mungkin secara singkat apa yang perlu diperhatikan untuk mengawal 10 prioritas pembangunan ini? Ya, untuk mengawal itu masyarakat memang harus disosialisasikan ini. Dilibatkan, Pak? Iya, dilibatkan ini. Jadi ini tidak sekedar wartawan toh, ini wartawan ini oke lah. Jadi jangan menganggap setelah wartawan nanti masyarakat tahu kan gitu. Nah, ini maksud saya ini minimal per kecamatan tuh ada sosialisasi kepada keterlibatan masyarakat. Oke, baik. Jadi harus ini juga. Oke, baik. Jadi, berarti dengan adanya 10 prioritas pembangunan Kota Surakarta yang ini sudah sangat luar biasa, apalagi kalau kita lihat hanya menggunakan sedikit saja dana APBD Pemkot Surakarta, namun rupanya masih ada sejumlah PR tugas-tugas yang harus dipenuhi. Salah satunya keterlibatan masyarakat, kemudian kemacetan yang harus dicari solusinya, kemudian juga dari masyarakat sendiri harus lebih berperan aktif begitu ya untuk mendukung 10 prioritas pembangunan di Surakarta. Baik, terima kasih Pak Sugeng dan juga Pak Taufik atas waktunya sudah berbincang bersama kami hari ini. Dan pemirsa, informasi lainnya dapat Anda saksikan kembali melalui kanal YouTube kami di Metro TV Jateng DIY. Saya Rida Pulpi, wakil kerabat kerja Portugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh